sambil nonton di FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghusis samadani As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi hadzal zaman, Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisahkan hadir pada malam hari ini, yang mulia Mama Ghazali, pimpinan Darul Fikri dari Megamendung, yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Yaya Suhaya dari Parung, yang mulia Dr. Muhammad Soleh LCMA dari Tangerang, yang mulia dan berbahagia pemangku manaqib Bapak Kiai Haji Muhammad Nur, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid. Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat rahimakumullah yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya coba untuk sedikit cerita aja. Saya dengan Ki Nur itu sejak kecil bertetangga. Ini kampung namanya Kampung Sinar Mulya. Ini RT 1, saya di RT 2. Sejak bulan Oktober tahun 82. Ayahanda daripada Kiai Nur itu Pak Umar pada waktu itu adalah sebagai ketua RT. Ketua RT 1. Pada waktu beliau menjadi ketua RT, saya kepala dusun. Membawahi 4 RW. 4 RW, jadi kalau ada acara pemilihan ketua RT, ketua RW, itu kepala desa menugaskan saya. Jadi hafal banget dengan Kinu. Kadus, sebagai kadus, kepala dusun. Kalau sekarang sudah tidak ada kayaknya ya. Masih ada. Masih ada. Kemudian setelah berkembang di desa Ciomas ini, saya dipilih oleh warga masyarakat, padahal nggak daftar, menjadi ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Satu-satunya orang ketua BPD yang dilantik langsung oleh Bupati Bogor Agus Utara Effendi pada waktu itu. Kalau yang lain selain daripada saya dilantik oleh camat masing-masing atas nama bupati. Tapi yang langsung oleh Pak Bupati hanya saya. Kepala desa yang dilantik langsung oleh bupati adalah Jaro Ade yang sekarang jadi wakil bupati. Makanya saya kenal banget dengan Jaro Ade. Ini hanya sekedar ini aja gitu ya. Nah kemudian kami biasa ngalang-lang tadi tuh kadia gitu berpisah gitu ya. Yang ujung-ujungnya sekarang berkumpul kembali di TKN Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PTK. Begitu. Dari tadi kita bincang, kita dengar apa yang menjadi pokok pembicaraan tentang hidup mati. Al-Quran surat Az-Zumar 42 menyebutkan begini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi manusia itu mati 2 kali. Allahu yatawaffal anfusa.
Allah mewafatkan manusia, mewafatkan jiwa itu 2 kali. Hina mautiha, yang pertama karena kematian, yang kedua walati lam tamut, bukan karena kematian. Kalau bukan karena kematian, kapan dia itu sendiri dikatakan sebagai mati? Fi manamiha, yaitu pada waktu tidur. Ini Al-Quran ayat ke-42 surat Az-Zumar. Saya pernah berceramah materi ini di hadapan pengersa Abah. Pengersa Abah manggut-manggut. Dan ternyata di luar dugaan. Bagaimana tingginya ilmu pengersa Abah? Bagaimana Abah tahu yang kita sendiri tidak tahu? Abah melihat yang kita sendiri tidak melihat. Abah mendengar kita sendiri nggak dengar. Ternyata sebelum saya menyampaikan kalimat ini, Abah itu sendiri sudah mengatakan begini. Yang beliau baca itu sendiri di hadapan saya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Secara tidak langsung saya diminta untuk ngomongin masalah ini. Begitu. Jadi ruh dipisahkan dari jasad yang pertama karena kematian. Yang kedua dipisahkan ruh dari jasadnya bukan karena kematian. Kapan? Yaitu pada waktu tidur. Jadi orang kalau lagi tidur itu tidak ada ruhnya. Yang ada fisiknya, jasadnya ditempeli sama hayat, sama hidup, tetapi ruhnya tidak ada di situ, tidak didampingi oleh ruh. Begitu. Makanya sehebat apapun, setinggi apapun pangkat seseorang, kumis melintang, dada berbulu, tapi kerkerek, dilekete ku incuna mual ngambek. Memangnya kenapa? Karena dia tidak punya ruh. Yang ada hanya hayat, nempel pada jasadnya. Apa yang membedakan ruh dipisahkan dari jasadnya karena kematian dan ruh dipisahkan dari jasadnya karena tidur? Tinggal dilanjutkan baca ayatnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Lamun roh dipisahkan dari jasadnya karena kematian, payumsik, ruh itu ditahan. Tidak akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Makanya apabila ada orang yang sudah meninggal dunia, mustahil hirup deui. Kalaupun di beberapa tempat ada yang istilah mati suri, macam-macam, saya yakin itu bukan mati. Kata Kiai Yaya tadi, mungkin jasad yang lain, organ tubuh itu mungkin sudah mati, tapi masih ada denyut jantung, tidak terdeteksi, tapi masih ada sebenarnya. Akhirnya dia bangkit kembali. Jadi begitu, payungsik ditahan, nggak akan dikembalikan lagi. Nah, apabila ternyata ruh dipisahkan dari jasadnya karena tidur, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, maka ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Ila ajalin musamma, kapan saja Allah menghendaki. Bergantung kepada lama tidaknya tidur. Ada yang tidur dalam hitungan detik. Cekurang mah ngalenyap merenya hitungan detik. Ada orang tidur 3 menit tapi ngimpi jadi raja. 3 menit jadi raja. Bukan anak tilu deh, 3 menit bayangkan karena lagi ngimpi. Nah, itu bisa terjadi yang begitu. Nah, pada saat dimasukkan kembali ruh ke dalam jasadnya, maka seketika dia itu kembali menjadi sadar. Arek ngimpi deui hese deges hudang. Arek balikan deui ngimpi enggak bisa. Nah, jadi wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Nah, jadi persoalannya begini. Kalau memang demikian, yang harus kita perhatikan adalah dalam kondisi bagaimanapun ruh itu bukan urusan kita. Sampai-sampai ada dalam Al-Quran ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ini para sahabat ngomong nanya kepada Nabi, ya Nabi, ruh itu apa sih? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu, Qul, Muhammad, katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu, ar-ruhu min amri Rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi, tidak ada seorang pun anak manusia diberitahu illa qalila, kecuali segelintir orang saja dalam jumlah yang sangat sedikit. Saya yakin pengersa Abah Awas merupakan salah satu daripada orang yang segelintir itu yang mengerti tentang ruh. Itu yang harus kita yakini gitu. Mengapa? Karena apa yang saya lakukan Abah tahu. Apa yang saya omongin Abah tahu. Pada waktu ranca ekek belum di beton jalan,
Itu kalau banjir itu kira-kira sampai ke sepinggang begini. Ranca Ekek di Bandung. Apabila kita keluar dari Cileunyi itu ya, itu belok ke sana kan sudah wilayah Ranca Ekek, wilayah banjir. Saya dijemput oleh Haji Dedi, diminta oleh Pengarsa Abah harus ke bawah malam ini. Almarhum Haji Dedi. Yang nyupirnya siapa? Pak Haji Said. Beliau yang datang ke rumah. Ke rumah yang di sini, yang di Ciamas. Berangkat malam-malam. Apa yang terjadi? Ternyata dalam keadaan banjir besar. Keesokan harinya, ganti bulan, saya datang lagi ke sana. Apa yang terjadi? Ini mulai keluar daripada tol Cipularang, ya jalan teh konon macet. Ternyata di luar dugaan, maksud saya itu sendiri, saya pikir ada sesuatu. Ternyata memang Ranca Ekek lagi banjir. Punten-punten. Bis Budiman itu sudah tidak mampu lagi untuk lewat. Sekelas bis Budiman. Tapi karena saya sudah ada di depan, akhirnya saya bismillah ngomong kepada Pengarsa Abah. Abah, sagarupin ada kumaha Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, ban mobil Xenia itu nggak napak Pak karena jalan Pak. Masyarakat yang nimbrung, yang nonton di pinggir jalan, ulah nekat, tapi gak geleyeng gitu. Karena sudah setengah jam ini banjir itu sendiri nggak surut-surut, ujungnya datang ke sana itu sendiri tidak ada mobil yang arah ke sana karena memang sudah nggak mobil. Langsung mobil cengkar itu sampai ke Sirna Rasa, Abah ada di depan di tangga. Apa kata Abah? Saya belum assalamualaikum. Begitu saya datang, Abah mengatakan, nepi oge. Itu kata Abah. Artinya Abah itu sudah tahu apa yang akan terjadi, begitu. Nah ini mengapa demikian? Karena apa? Karena ruh saya lapor kepada Abah. Dan kemudian yang lain, ini contoh, maksudnya supaya yakin. Pada waktu istri saya setelah berpulangnya istri yang awal, kemudian saya dikarunia lagi perempuan. Ceritanya begini, saya sudah Abah mengatakan begini, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kaum hawa. Jangan menimbulkan fitnah, kata Abah tuh begitu. Buru-buru kawin deui. Baru hati saya akan mengatakan, atuh kasaha pamiliariankeun. Baru mau ngomong gitu, niangannya sorangan. Itu kata Abah tuh. Jadi saya nyari sendiri. Kalau orang lain kan kadang-kadang minta advice kepada Abah. Bilariannya nyali dah gitu. Setelah itu ternyata pada waktu istri saya yang ini setelah berpulangnya yang pertama itu hamil, itu ternyata karena memang dadarak pembukaan satu itu sampai 3 hari 3 malam, bahkan 4 hari 4 malam. 2 bidan saya datangi, bisi salah bidan anu teh heula, ternyata dikontrol tetep Ika, bapak ini baru pembukaan satu, karunya kelenger. Istri saya sudah kelenger semacam begitu. Kemudian minta bantuan kepada bidan Dame, tetangganya Pak Haji Maman. Begitu. Apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu hari Kamis, pas giliran saya jadwal ceramah di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bogor di Cibinong. Istri saya titipkan di bidan. Artinya kalau terjadi sesuatu kerasa perut nggak usah diribetin, bidan aja langsung menangani. Sudah saya perintahkan. Tetapi begitu saya pulang dari sana, saya nggak langsung ke rumah, tapi langsung ke bidan. Ternyata pupuringisan. Gitu. Apa yang terjadi? Kemudian karena ada lagi pasien yang lain, bidan itu ngurus yang lain dulu. Nah setelah selesai, baru saya nanya, Bu bidan, atau diperiksa dulu istri saya udah lama. Begitu diperiksa, apa yang terjadi? Ternyata sudah pembukaan sempurna. Atau ini pembukaan sempurna, sebentar lagi juga melahirkan. Ada pembukaan kedua, nah iraha, nggak tahu. Pokoknya sempurna saja. Silahkan masuk ke ruang persalin. Hanya saya minta izin, saya nongkrongin. Jadi di ruang bersalin itu ada 3, bidan, istri saya, dan saya. Begitu. Ternyata memang
apa sih begitu melahirkan, pada saat melahirkan saya ngomong kepada istri saya, mohon jangan dulu ngasih tahu kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, jangan dulu kasih tahu. Nanti kalau sudah dibereskan, sudah dibersihkan, dipindahkan istirahat di kamar, baru orang tua dikasih tahu. Baik katanya. Tapi 1/4 jam setelah anak saya lahir, ada telepon. Masih di ruang bersalin, masih penuh dengan darah. Begitu saya lihat, ternyata telepon itu dari Abah. Dari Abah telepon itu. Begitu saya angkat, Assalamualaikum, dijawab oleh Abah, Waalaikumsalam. Apa kan? Selamat datang kader, Assalamualaikum, ditutup lagi. Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh pengersa Abah. Jadi saya bingung. Ujung-ujungnya saya ngomong, saya nanya ke istri, memang kamu ngelakuin apa sampai saya ditelepon oleh pengersa Abah? Ternyata begini kasusnya katanya. Jadi pada waktu saya masih di Cibinong, istri saya sudah mules. Istri saya itu berteriak, manggil-manggil Abah. Karena apa? Karena ingat salah satu mankobah, ada seorang perempuan, kemudian ada seorang laki-laki yang akan jahat, yang akan mencelakai, itu manggil-manggil Tuan Syekh. Sampai Tuan Syekh itu sendiri pada waktu sedang berwudu, itu terumpahnya itu sampai melayang, menimpa kepada laki-laki jahat itu sendiri sampai mati. Begitu. Apa yang kamu omongin kepada pengersa Abah? Ternyata kalimatnya sederhana. Abah kalau bisa mah tuh jangan lama-lama, mules teh itu. Begitu gitu. Baik kalau memang demikian. Begitu senang melahirkan, Abah sudah telepon. Kemudian saya nanya kepada pengersa Abah di Sirna Rasa. Itu setiap orang yang sudah ditalkin zikir, ruhnya ada dalam genggaman Syekh Mursyid. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, meskipun hanya mengucapkannya di dalam hati, itu Mursyid tahu. Begitu. Nah sehingga yang terjadi adalah pada waktu itu, pada saat istri saya mengatakan, Abah kalau bisa mah tuh jangan lama-lama, mules teh semacam begitu, itu ternyata ruhnya lapor kepada pengersa Abah ke sana. Abah tahu. Karena tahu, kemudian diproses. Nggak tahu kapan ada pembukaan 2, pembukaan 3, tiba-tiba pembukaan sempurna saja. Pembukaan sempurna kan pembukaan 10. Kira-kira semacam begitu. Ilmu daripada Syekh Mursyid. Nah ini bercerita tentang ruh. Jadi ruh kita juga nggak ada apa-apanya tanpa bimbingan daripada Tuan Syekh, daripada pengersa Abah. Itu yang penting bagi saya. Gitu ya. Banyak juga cerita-cerita lain. Cerita-cerita lain. Cerita lain itu sendiri umpamanya semacam begini. Abah kalau mengatakan sesuatu itu paling sederhana. Punten ya, punten. Ini saya kemarin Idul Adha khotbah di Masjid Al-Ikhlas di Bukit Asri. Bukit Asri di desanya Desa Pagelaran. Pakai peci merah putih. Mungkin satu-satunya orang yang pakai peci merah putih. Begitu saya datang di lapangan gitu ya, ada yang menyapa saya, selamat datang pasukan merah putih. Ya selamat datang, memang datang, sengaja saya diundang. Kemudian bukan persoalan merah putihnya, hanya mengapa orang tertuju kepada merah putih. Orang yang menyimak apa yang menjadi maklumat pengersa Abah, ini maklumat nih merah putih ini. Maklumat itu artinya pemberitahuan yang harus dilakukan. Tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu mengapa harus begitu. Dan kita tidak perlu bertanya kepada pengersa Abah. Hanya karena begitu semakin berkembangnya Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyalaya Sirna Rasa PPKN di mana-mana, sehingga tidak menutup kemungkinan meskipun keran dibuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya, siapa saja, kapan saja, kalau mau datang kepada pengersa Abah, nggak ada halangan, nggak ada larangan. Silahkan saja.
Hanya ada hanyanya. Sudah barang tentu bagi orang-orang yang belum berkesempatan untuk datang ke sana, itu perlu robitoh. Saya menerjemahkan ini adalah bentuk robitoh. Jadi kalau kita mau ingat kepada Abah, paling tidak pakai peci merah putih, paling tidak. Begitu. Jadi kalau kita merasa murid pengersa Abah tiba-tiba malu kalau pakai peci merah putih, itu robitohnya itu perlu dipertajam lagi. Gitu ya. Nah, jadi paling gampang gitu kan. Jadi dalam bertoriko itu sangat mudah gitu ya. Itu kan biasanya anu aneh mah biasanya sok pada ngomongkeun. Panena kakarak bulan Juni can Agustus. Nah, merah putih teh lenjang Agustus wungkul. Gitu. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Dikit lagi. Atur nuhun Tenining Nur dan Tini ini yang ikut hadir. Nah, jadi kemampuan Syekh Mursyid itu di atas rata-rata. Kemampuan ilmunya. Kalau tadi dikatakan oleh Kiai Yaya, ada satu kalimat itu dalam yang saya baca dalam kitab Tanwirul Qulub. Layan bagi lil alimi walau tabahara fil ilmi dan sebagainya, itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub yang dikutip oleh pengarsa Abah. Begitu ya. Itu di dalam bagaimana kita melaksanakan amaliyah itu, yang dijadikan parameter itu, parameter apa? Parameter di dalam bertoriko itu, Abah ini selalu menggunakan fadhailul amal. Bagaimana amal itu yang dilakukannya adalah mempunyai skala prioritas tinggi. Contohnya begini. Puntennya kalau kita dulu mungkin ya sebelum kita ditalkin, itu kalau sholat berjamaah, tiba-tiba selesai melaksanakan sholat jamaah kan kita baca tasbih 33 ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi setelah ditalkin zikir nggak dibaca. Langsung zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah kita menghilangkan tasbih yang 33? Tidak sama sekali. Hanya ada satu keterangan yang menyebutkan apabila kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu dibaca pada waktu kita sedang sholat, satu huruf nilainya 100. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alif lam ha mim dal. Alhamdu saja hurufnya 5. Kalau dibaca pada waktu sholat itu nilainya sudah 500 kalau alhamdu saja. Tapi kalau dibaca di luar sholat, kita masih punya wudhu, maka satu huruf nilainya 25, bukan 100. Nah, jadi apabila kita wiridan pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, itu kali 25. Abah tidak mau begitu. Sebab apa? Zikir saja yang dicari adalah afdol. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang paling utama yang dicari. Termasuk bacaan juga harus paling utama nilainya. Makanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tidak dibaca setelah wiridan, setelah sholat, tapi dimasukkan ke dalam sholat. Itulah namanya sholat tasbih. Gitu. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan sholat tasbih adalah sholat yang dilakukan sekali seumur hidup, orang torikoh yang sudah ditalkin mah tiap malam melakukan sholat tasbih. Karena apa? Nilainya begitu tinggi. Kira-kira semacam begitu. Nah ini hal ini semacam begini perlu dikasih tahu, diberitahukan kepada warga masyarakat supaya tidak timbul salah penafsiran. Aing mah hayang sanyana memilu kana tarekate tapi kitu sok teu maca tasbih subhanallah. Siapa bilang begitu? Hanya dipindahkan saja tempatnya. Gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kira-kira orang tidak tahu padahal kita melakukan. Kira-kira semacam demikian. Maaf, orang yang sudah ditalkin zikir melaksanakan sholat sunat qobliyah saja itu diberjamaahkan. Ba'diyah saja diberjamaahkan. Mereka di luar sana yang melihat saya melaksanakan sholat sunat berjamaah itu ditertawakan. Wah tidituna.
lain eueuh ti dituna akang can ka ditu. Enggak percaya, buktikan. Saya tidak tahu ya, tidak di setiap masjid ya. Masjid-masjid yang sudah membiasakan menjelang subuh itu biasanya baca tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Itu biasanya baca begitu. Nah, di tengah-tengahnya ada kalimat ya man asrabikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu. Ketika Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam dalam keadaan manusia pada tidur, diberangkatkannya. Nah, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi didaulat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Makmum memang nggak tanggung-tanggung para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu menjadi makmum. Nabi Muhammad menjadi imam. Kalau boleh saya tanya, sholatnya sholat naon? Zuhur? Belum, ini baru Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum ke Sidratul Muntaha, belum ada sholat 5 waktu. Kalau belum ada sholat 5 waktu, berarti sholatnya sholat sunat, diberjamaahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, contoh nanti Nabi, salah gede, ini Nabi yang ngasih contoh. Tempat Nabi memimpin sholat berjamaah itu disebut sebagai mihrab anbiya. Adanya di luar Masjidil Aqsa, di lapangan antara Masjid Aqsa yang kubahnya hitam dengan masjid yang kuning keemasan, Kubatus Sokhro. Di luar adanya, dibikin semacam di semacam gazebo gitu. Saya mencoba untuk membuat kenang-kenangan, ingin sekali melaksanakan sholat di tempat imam. Pada waktu itu adalah Nabi Muhammad menjadi imam dengan makmum para nabi. Tanggal 13 Februari 2018, pas hari Tanbih, hari ulang tahun Tanbih. Ada 17 orang yang ditalkin zikir di Masjidil Aqsa, Palestina. Ada kerada rame. Begitu saya mau takbir, demi Allah di depan saya ada abah sedang takbiratul ihram. Apa artinya? Karena saya melakukannya tanggal 13, saya pulang itu tanggal 16. Saya lihat abah ini paling dekat adanya di mana sekarang jadwalnya. Ternyata tanggal 18 abah akan memimpin acara manakib di mana? Di Al-Hanin, Rawa Bebek, Bekasi. Saya sudah nggak ngurus capek, nggak, langsung ke Al-Hanin, ke Bekasi. Abah sudah senyum-senyum. Begitu saya sudah menghampiri beliau, saya mengatakan, Abah, saya ceritakan yang tadi. Pada waktu akan takbiratul ihram, ternyata melihat ada abah sedang takbiratul ihram. Saya langsung bermakmum kepada abah. Apa kata abah? Abah juga kan diajak. Artinya diajak itu bukan bah ikut yuk, nggak begitu. Selama hati kita robito, selama hati kita ingat kepada Syekh Mursyid, berarti abah tahu. Bisi hese ngomong pakai merah putih, ini sama saja dengan robito kepada pemirsa abah, karena ikut kepada aturan main. Sebab orang yang ditalkin ada 4 kewajibannya. Al-Hijr ayat yang ke-65. Al-Quran yang ngurusnya, bukan Abah Aus yang ngurus, bukan. Al-Quran. Apa? Yang pertama, Pak Asri, berjalan. Yang namanya berjalan, laksanakan. Kalau yang diajarkan adalah zikir, laksanakan zikir. Nggak lama-lama amat, nggak banyak-banyak amat. Hanya 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suka muncul kan kalimat, memangnya kenapa harus keras-keras amat? Memangnya Allah tuli? Itu pertanyaan salah. Mengapa pertanyaan salah? Sebab apabila ada orang mengatakan nggak usah keras-keras kan Allah nggak tuli, itu sama saja dengan menyamakan Allah yang punya telinga seperti manusia. Arek sekeras kumaha oge tak akan menambah kemahabesaran Allah. Semua manusia di dunia beriman kepada Allah tidak akan nambah derajat Allah Subhanahu wa taala. Atau semua manusia tidak ada yang beriman, satu orang pun di dunia tidak akan menjatuhkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keras tidak kerasnya bacaan zikir bukan karena Allah, tetapi karena kita sendiri yang membutuhkan.
Hanya saja banyak orang yang mempunyai beberapa pandangan gitu ya. Sah-sah saja yang namanya pandangan. Semacam begini. Ada ayat Al-Qur'an. Lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun, orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Itu Al-Qur'an. Kalimatnya kan begitu jelas. Lama sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir. Orang kafir adanya di mana? Orang kafir itu adanya jauh dari Nabi, jaraknya. Kalau yang dekat namanya sahabat yang dekat dengan Nabi, yang orang-orang kafir itu jauh. Tapi mengapa bisa sampai mendengar orang-orang kafir itu? Jawaban yang paling rasional, karena Nabi zikirnya dengan menggunakan suara yang keras. Nggak mungkin akan lama sami'u dzikra, nggak akan bisa didengar oleh orang yang jauh. Nah, sampai-sampai orang kafir ngomong, innahu lamajnun, sungguh Muhammad sudah seperti orang gila. Mungkin di antara bapak ataupun ibu ada yang pernah mendengar orang begitu. Pada waktu kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapain keras-keras? Seperti orang gila. Itu artinya zikirnya benar. Harus sampai ada orang yang mengatakan begitu. Ini Al-Quran lo yang ngomong, nggak tanggung. Innahu lamajnun, seperti orang gila. Lagian kalau bapak zikir, ibu zikir dengan menggunakan suara yang keras, ada orang ngomong sudah seperti orang gila, kita nggak usah ngambek. Yang namanya seperti itu bukan bener-bener. Ngapain keras-keras sudah seperti orang gila? Sudah seperti orang gila berarti bukan orang gila. Kecuali ngomongnya seperti orang waras. Kalau seperti orang waras berarti orangnya orang gila gitu kan, nggak terbalik kan dia ngomongnya gitu. Dan kita nggak usah merasa tersinggung dengan begitu, karena Al-Quran ngomongnya begitu ya. Nah, itu bagian daripada ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan hanya kepada Syekh Mursyid, kira-kira semacam begitu gitu ya. Masih banyak gitu ya amalia-amalia. Hanya saja kita sering diingatkan, mungkin saya tidak terlalu sabar ya kalau mengerjakan sesuatu, menghadapi satu cobaan. Itu kadang-kadang minta advice dari Abah. Anak saya sedang batuk, saya datang kepada pengersa Abah, bawa air. Pengen saya Abah itu mencekurang mah doa gitunya, dilakukan ke Abah dicekelan cain jampe gitu. Begitu saya datang, Abah mohon berkenan, anak saya batuk sudah 2 bulan. Apa kata Abah? Batuk ada yang 3 bulan. Itu ngomongnya Abah tuh. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tunggulah sebulan deui. Kira-kira semacam begitu. Bener Pak Andi. 1 bulan lagi kakarak cager eta budak batuknya gitu. Tuh. Jadi ucapan seorang mursyid itu bener-bener gitu. Kulit saya putih. Gitu ya. Istri saya juga putih. Kalau saya putih, anak saya putih, istri saya putih, anak saya kulitnya putih, itu kan normal. Di dalam ilmu genetika kan begitu ya. Bunga ros warna merah dikawinkan dengan bunga ros warna merah, hasilnya akan merah kan. Bunga ros warna putih dikawinkan dengan bunga ros warna putih, hasilnya bakal putih. Bisa nggak dikawinkan antara merah dan putih? Bisa. Bunga ros warna merah dikawinkan dengan bunga ros warna putih, hasilnya 25% akan merah, 25% akan putih, 50% sisanya akan di antara merah dan putih, pink. Begitu. Jelema hideung, lalakina, pamajikanana hideung, anak hideung normal. Bapana bodas, pamajikanana bodas, anakna bodas, normal. Tapi lamun bapana bodas, pamajikanana bodas, anakna hideung, kakarak jadi masalah. Kakarak jadi masalah. Ini ceritanya begini. Setelah kami punya anak dari yang kedua ini, kemudian istri saya berbisik, si gana budak teh geus tunggang tonggeng, boga hayang boga adi meureun maksud begitunya. Hayang adian meureun cekurang mah gitu. Dulu Kiai, dulu bukan sekarang. Ini kan cerita tentang kemursyidaan Abah. Kemudian saya bilang ke istri saya gitu, kamu aja yang bilang ke Abah gitu. Sekali waktu saya, istri dan anak saya yang pertama itu
ke pangarsa Abah. Kamu ngomong ke pangarsa Abah. Abah, mohon perkenan, ini kayaknya si AA yang gede itu sudah pengen punya adik lagi. Kalau berkenan, mudah-mudahan itu adiknya, maksudnya anak saya itu perempuan. Abah hanya senyum. Abah senyum, kemudian Abah tawajuh. Begitu bangkit kembali, maaf, Abah waktu itu sudah ngopi. Kopinya kopi mik. Kopi mik. Diambil oleh Abah kopi mik. Diminum sedikit. Dan setelah itu kemudian dikasihkan kepada istri saya. Habiskan. Karena Abah bilangnya habiskan, akhirnya dikucak-kucak dihabiskan. Apa yang terjadi? Begitu lahir ternyata kulitnya mirip-mirip kopi mik. Demi Allah, saya putih, anak istri saya putih, tapi anak saya kopi mik. Karena begitu yakinnya saya kepada pangarsa Abah. Saya omongin ke pangarsa Abah juga gitu kan, setiap 3 minggu, umur 3 minggu saya sudah digendong sama Abah gitu. Oh iya kopi mik, itu kata Abah gitu. Tuh, sampai segitunya gitu ya. Nah jadi sebagai kenang-kenangan aja gitu. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan sebagainya, semuanya merupakan hasil daripada apa yang dikendalikan oleh pangarsa Abah. Makanya kesimpulan saya tuh begini, orang yang sudah ditalkin zikir, sekali lagi, orang yang sudah ditalkin zikir wajib meyakini paling tidak 2 hal. Pertama, meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Apapun yang terjadi, apalagi yang enteng-enteng, yang berat sekalipun, itu pasti kebenaran dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan mengenyampingkan, wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid pangarsa Abah Awas radhiyallahu an bagi thariqah ini, itu mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Dulu ya beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya lupa ulang tahun keberapa, masih 70-an lah gitu, belum sampai 80. Itu maaf, di depan Abah kalau nerima tamu kan masih banyak ininya, apa namanya, makanannya, toples semacam begitu, gitu bisa makan. Begitu melimpahnya makanan, kemudian banyak gitu makanan di hadapan Abah. Saya melirik, ada satu jenis makanan pengen deh sekali itu makan itu. Kan Abah biasa lempar-lemparin makanan. Saya kebagian, begitu dilihat geplak. Bukan saya nolak, saya juga suka geplak. Tapi hati saya ngomong, ya Allah, Abah aing mah hayang wingko lain geplak. Demi Allah, seketika Abah ngambil wingko, dilemparkan kepada saya. Hanya saya yang dilempar. Apa artinya? Artinya pada saat hati saya ngomong, Abah abdi mah hayang wingko, itu ruh saya teh lapor kepada pangarsa Abah, Abah si Akbar mah hayang wingko, langsung diambil. Itu wajib meyakini kemampuan seorang mursyid. Ini kan dari sisi lahiriah saya gitu. Apalagi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita meyakini bahwa kita pun sebenarnya sedang dibimbing oleh beliau. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Dengan mengamini doa paten pangarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.